Bab 1301, Situasi Menang-Menang. Kun Wu, hati-hati, anak ini mungkin mencoba menipu kita. Tetua Agung dari Sekte Kualipil melirik Ye Chen. Anak ini mungkin ingin berurusan dengan semua murid kita sekaligus. Dia punya makan besar. Dia menggigit lebih dari yang bisa dikunyahnya. Jangan lupa bahwa fondasi asalnya telah dilukai oleh ahli alam kekacauan primordial dari Sekte Pedang Darah. Tidakkah kau lihat, dia sama sekali tidak menggunakan kekuatan dao besarnya. Mata Tetua Agung Sekte Pedang Liar berkedip saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, hari itu, dia membunuh Li Jiawei menggunakan Nirvana Dao. Meskipun dia menggunakan kekuatan Nirvana Dao Kun, dia tidak menggunakan Nirvana Dao. Mengapa seseorang yang mengandalkan kekuatan Dao Agungnya tidak menggunakannya? Jelas dia tidak bisa menggunakannya lagi. Tetua Agung Sekte Pedang Liar dan Tetua Agung serta kepala keluarga lainnya berkomunikasi menggunakan transmisi suara. Kepala keluarga Li menyampaikan suaranya. Anak nakal ini meminta kematian, tapi tidak apa-apa. Itu menyelamatkan kita dari masalah membiarkan murid-murid kita binasa di tangannya satu persatu. Jika mereka menyerang bersama, peluang mereka untuk berhasil dan bertahan hidup akan lebih tinggi. Mereka hanya harus berhati-hati untuk tidak membunuh Ye Chen. Dari sudut pandang para kepala keluarga dan Tetua Agung, Ye Chen tidak diragukan lagi sedang mencari kematian. Motif dan alasannya tidak diketahui, tetapi usulannya memberi mereka jalan yang mereka butuhkan untuk menghadapinya. Tanpa artefak tingkat kekacauan primordial, siapa yang berani menantang begitu banyak ahli di tingkat yang sama, beberapa di antaranya bahkan memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi daripada Ye Chen. Tidak seorang pun. Karena itu, Tetua Agung dan kepala keluarga tidak ragu menerima tawaran Ye Chen. Karena dia ingin melawan mereka semua, biarlah. Lagi pula itu tidak masalah. Kita sudah terjebak di sini selama bertahun-tahun, dan kultivasi kita telah mandek. Akibatnya, bahkan para murid ini mengejar tingkat kultivasi kita. Para Tetua Agung dan kepala keluarga ini memang dapat menggunakan formasi teleportasi spasial untuk pergi ke benua Lingu, tetapi nasib mereka tidak akan berbeda dengan para pengikut generasi tua yang telah pergi sebelum mereka. Sendirian, mereka tidak dapat mencapai apapun. Bahkan jika mereka menggunakan ke-16 formasi teleportasi spasial, dan mengangkut sekitar 300 ahli alam semi-surgawi bersama-sama, mereka masih akan tersebar di mana-mana, karena semua formasi mengarah ke tempat yang berbeda. Siapa yang tahu berapa banyak dari mereka yang akan cukup sial untuk menyinggung seorang ahli di sana, atau menghadapi segerombolan binatang iblis yang jauh lebih kuat dari mereka. Peluang untuk bertahan hidup di sana sangat tipis, dan bahkan jika mereka selamat, mereka hanya bisa bertahan hidup dan bertahan hidup. Oleh karena itu, para Tetua Agung, leluhur, pemimpin sekte, dan kepala keluarga tidak mau memasuki benua Lingu sendirian. Selain itu, mereka semua memiliki posisi berwenang di kota roh, yang memberi mereka akses ke kekayaan, sumber daya, dan harta karun. Karena itu, mereka lebih baik tinggal di kota roh daripada mempertaruhkan nyawa mereka di benua Lingu. Di sana, mereka akan menjadi orang-orang yang tidak beruntung, tanpa kesempatan untuk menaiki tangga kekuasaan di benua Lingu. Paling banter, mereka mungkin bisa mencapai alam Raja Surgawi, tetapi alam kekacauan primordial dan alam integrasi Dao tidak mungkin. Satu-satunya cara mereka dapat menjamin keselamatan mereka adalah jika mereka mendapat dukungan dan perlindungan dari Sekte Pedang Darah. Namun, tinggal di kota roh pun memiliki kekurangan. Karena kultivasi mereka mandek, banyak murid mereka telah mencapai tingkat ke-6 atau ke-7 dari alam semi-surgawi, dan mulai mengancam posisi dan otoritas mereka. Singkatnya, usulan Ye Chen merupakan kesempatan yang baik bagi mereka untuk mengatasi masalah mereka juga. Dalam pertempuran yang kacau yang terjadi, mungkin beberapa dari murid-murid yang kuat dan mengancam ini akan dibunuh oleh Ye Chen, sehingga memudahkan mereka untuk mempertahankan prestise dan pengaruh mereka terhadap murid-murid lainnya. Dan bagaimana jika para pengikutnya berhasil melumpuhkan Ye Chen? Mereka akan memenangkan hati Sekte Pedang Darah, dan mungkin bisa pergi ke benua Lingu bersama-sama. Sesampainya di sana, sebagai musuh bebuyutan, mereka harus bersatu untuk bertahan hidup dan menjadi kuat. Perselisihan internal dalam situasi seperti itu tidak akan ditoleransi. Anda benar, usulan Ye Chen adalah sebuah kesempatan. Apapun yang terjadi, tidak peduli menang atau kalah, kita tidak akan menderita kerugian terlalu banyak. Tak lama kemudian, Tetua Agung dan kepala keluarga membuat keputusan. Di pihak Ye Chen,
Beruntunglah bahwa orang-orang tua ini begitu mementingkan diri sendiri dan terobsesi dengan citra dan gengsi mereka sendiri. Lagi pula, jika orang-orang tua ini bersatu dan melawan Ye Chen secara langsung, mereka akan dengan mudah dapat menekannya dengan jumlah dan memaksanya untuk meminta bantuan tuannya. Ye Chen, atas nama 13 kekuatan besar, aku menyetujui permintaanmu. Kepala keluarga Chen tersenyum saat mengatakan ini. Dia kemudian menoleh ke kerumunan penonton, dan tiba-tiba mengangkat tangannya dan menggunakan energi spiritualnya untuk mengusir mereka, hanya menyisakan para pengikut dari berbagai faksi di dekat arena. Ada sekitar 600 orang. Dia berkata, kami, 13 kekuatan besar, telah berdiri kokoh di kota roh selama lebih dari 10.000 tahun. Selama bertahun-tahun, sebagai murid, kalian belum memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengalaman sejati di medan perang. Namun, kesempatan ini telah tiba hari ini. Karena Ye Chen telah menantang kalian semua, kalian dapat melawannya bersama-sama. Namun, ada satu hal yang harus kau ingat. Karena kalian semua akan maju bersama, kalian tidak bisa membunuh Ye Chen, meskipun kalian bisa melakukan apapun yang kalian inginkan padanya. Dipahami, ratusan murid mengepalkan tangan mereka serentak dan menatap Ye Chen dengan niat membunuh. Ada juga yang sangat penasaran dan menggosok-gosokkan tangan mereka, ingin memberi pelajaran kepada Ye Chen. Ye Chen telah menghina mereka berulang kali, jadi sudah waktunya untuk membalas dendam. Tak lama lagi, mereka akan mengubahnya menjadi sampah tak berguna yang terbaring di tempat tidur dan tak berdaya. Ye Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menutup matanya. Dia agak tidak sabar menunggu, jadi dia berkata, kalian semua terlalu banyak bicara omong kosong. Kalau kalian ingin bertarung, maka mulailah menyerang. Aku sedang terburu-buru untuk menyempurnakan pil obatku. Padahal, dia tidak menyangka mereka akan setuju. Lagi pula, tidak ada yang ingin murid kesayangan mereka binasa, bukan? Akan tetapi, tampaknya mereka telah sepakat untuk menyajikan kepala mereka kepadanya di atas piring perak. Baiklah, dia akan membantai mereka semua. Nibaijian dan yang lainnya penasaran, menyaksikan kejadian itu dari dalam makam samsara. Chen Anping tersenyum dan berkata, anak ini tidak jahat. Dia berpikir untuk melindungi masa depan pegunungan Kunlun dengan tujuan membunuh para jenius ini. Orang-orang itu mungkin akan menyesali keputusan mereka pada akhirnya. Aku penasaran bagaimana reaksi mereka. Tentu saja mereka akan menjadi gila. Wang Gantian menatap Lan Suewe dan tersenyum. Jika keadaan tiba-tiba berubah menjadi lebih buruk, aku akan membutuhkanmu untuk membantu Ye Chen. Terima kasih sebelumnya. Segala yang dilakukan kepala makam adalah untuk pegunungan Kunlun. Selama dia dapat menghadapi ancaman dari kota roh, dia akan dapat memastikan bahwa pegunungan Kunlun akan dapat berkembang dengan aman dan bersiap untuk pertempuran melawan klan roh darah. Bab 1302, hilangkan variabel. Jiwaku adalah bagian dari makam samsara, jadi tentu saja aku akan membantumu. Lan Suewe mengangguk sedikit dan berkata, namun, bahkan jika aku membantumu, apakah kamu benar-benar dapat mencapai alam integrasi Dao dalam setahun? Ini belum pernah terjadi sebelumnya bahkan di pegunungan Kunlun. Ye Chen memiliki perjanjian 1 tahun dengan Yang Mulia Abadi Ling Yun dan Sekte Pedang Darah. Hampir semua orang mengira itu mustahil. Dalam sejarah benua Lingwu, tidak pernah ada kasus seseorang yang naik dari alam kaisar tertinggi ke alam integrasi Dao dalam setahun. Namun, untuk beberapa alasan, Lan Suewe merasa ingin mempercayai Ye Chen. Dia bisa merasakan keberanian dan tekad Ye Chen, yang jauh melampaui penduduk kota roh dan pegunungan Kunlun. Bagaimanapun, para ahli alam semi surgawi dari kota roh ini tidak berani memasuki benua Lingwu sendirian. Mereka tidak memiliki keberanian atau kemauan keras. Namun, Ye Chen melakukannya. Dao pembantaiannya penuh dengan kegigihan, dan dia berani melakukan apa yang dia katakan. Bahwa orang seperti Ye Chen akhirnya dipilih oleh makam samsara adalah sebuah berkah. Di sampingnya, jiwa Dewa Nibaijian, Chen Anping, dan Wang Gantian melemah, dan tampaknya mereka tidak akan mampu bertahan terlalu lama, mungkin sekitar belasan hari. Lan Suewe akan menjadi wali Ye Chen setelah mereka pergi, tetapi lebih banyak lagi yang akan muncul saat Ye Chen membuka lebih banyak batu nisan di makam samsara. Pada saat ini, 13 kekuatan kota roh dengan cepat mengumpulkan generasi murid termuda dan mengubah arena menjadi arena yang jauh lebih besar, panjang dan lebarnya ratusan meter.
378 murid segera melangkah ke panggung arena satu persatu, siap untuk melawan Ye Chen. Di suatu tempat yang jauh, di alam lain, sekelompok orang telah tiba di suatu tempat kuno yang dipenuhi bau darah yang pekat. Ini adalah tanah terlarang kuno milik Sekte Pedang Darah, tempat Kui Ying, leluhur Sekte Pedang Darah, berkultivasi dalam pengasingan. Pemimpin Chen Long dan wakil pemimpin Chen Fengxuan telah membawa kelompok itu kembali, tetapi mereka belum menaklukkan pegunungan Kunlun, dan bahkan telah kehilangan seorang tetua alam primordial Chaos tingkat kelima. Sungguh disayangkan. Di tengah-tengah tanah terlarang kuno, Kui Ying, yang sedang duduk bersila di atas batu dewa yang mengambang, tiba-tiba membuka matanya dan melepaskan aura mengerikan yang sepenuhnya menyelimuti Chen Long dan yang lainnya. Mata Kui Ying merah seperti darah, dan wajahnya yang tua dan berbintik-bintik dipenuhi dengan niat membunuh. Dia berbicara perlahan, tetapi jejak kemarahan terlihat jelas dalam suaranya. Apa yang terjadi kali ini? Jika kau tidak bisa memberiku alasan, maka kau harus bersiap untuk disiksa. Leluhur, pemimpin Chen Long dan yang lainnya segera berlutut. Meskipun dia adalah ahli alam integrasi Dao tahap awal, dia tidak berani menyinggung ahli alam integrasi Dao tingkat 9 seperti leluhurnya. Meskipun mereka berdua adalah ahli alam integrasi Dao, perbedaan di antara mereka bagaikan langit dan bumi. Kui Ying dapat membunuhnya semudah Yang Mulia Abadi Ling Yun membunuh tetua itu. Dia buru-buru menjelaskan, leluhur, kita sudah mengalahkan pegunungan Kunlun, dan hampir membunuh kecil Ye Chen itu. Namun, Yang Mulia Dewa Ling Yun tiba-tiba menyerang. Tampaknya murid Yang Mulia Dewa Ling Yun adalah kekasih Ye Chen, jadi pastilah murid itulah yang meminta Yang Mulia Dewa Ling Yun untuk campur tangan. Dia menggunakan penghalang spasial untuk memenjarakan kami saat dia berbicara dengan Ye Chen. Saat kami dilepaskan dari ikatan, Ye Chen terluka parah, tetapi Yang Mulia Abadi Ling Yun memerintahkan kami untuk tidak menyerbu pegunungan Kunlun selama setahun. Seluruh tubuh Chen Long basah oleh keringat. Dia tahu bahwa satu kata yang salah dapat menentukan nasibnya. Dia segera melanjutkan, tetua kedua mencoba melawan Yang Mulia Abadi Ling Yun, tetapi terbunuh. Kami tidak sebanding dengannya, dan bahkan jika kami mencoba melawannya bersama-sama, kami tetap akan mati. Karena itu, kami kembali untuk melaporkan hal ini kepadamu, leluhur. Kamu kalah dan hilang. Alasannya masuk akal, tapi aku tetap tidak akan menerimanya. Kui Ying mengangkat tangan kirinya sedikit, dan kekuatan nomologis waktu mengalir keluar dari telapak tangannya. Kekuatan itu mengembun menjadi segel yang menghantam Chen Long, setelah itu ia juga melemparkan beberapa bilah spasial ke arah Chen Long untuk berjaga-jaga. Tidak, leluhur. Chen Long langsung menua 30.000 tahun, dan tubuhnya terpotong-potong menjadi potongan-potongan kecil oleh bilah-bilah spasial berulang kali, darahnya berceceran di mana-mana. Tubuh fisiknya telah mencapai alam tubuh penguasa tingkat ke-7 namun dia tidak mampu menahan serangan biasa Kui Ying sedikitpun. Wus, wus. Beberapa bilah pedang spasial beterbangan ke dalam kelompok itu, dan para ahli puncak alam Raja Surgawi tersungkur ke tanah, tak sadarkan diri, dan memuntahkan darah. Wajah para tetua alam primordial Chaos bahkan lebih pucat, dan mereka menua 20.000 tahun dalam sekejap. Chen Fengxuan juga menderita hukuman yang sama seperti Chen Long, dan dia tidak berani melawan sama sekali. Seluruh kelompok ahli itu mengalami luka parah hanya dalam hitungan menit. Lebih jauh lagi, rentang hidup mereka semua telah berkurang, yang membuat kecil kemungkinan mereka akan mampu menembus alam berikutnya dalam hidup mereka. Ini hukumanmu karena gagal menjalankan misi kali ini. Namun, karena Ling Yun yang ikut campur, aku tidak akan membunuhmu. 1 tahun, ya, mata Kui Ying berbinar. Bisakah dia menunggu setahun? Ye Chen berubah dari orang biasa menjadi seorang kultivator alam kaisar tertinggi hanya dalam beberapa tahun. Selain itu, kekuatan tempurnya sebanding dengan seorang ahli alam semi surgawi. Dia juga dilindungi oleh Dao surgawi dan memiliki garis keturunan yang sangat kuat. Aku tidak tahu dari mana asalnya, tetapi dia adalah musuh klan roh darah. Jika kita memberinya waktu 1 tahun lagi, dia mungkin akan menerobos ke alam kekacauan primordial, atau bahkan alam integrasi Dao. Bahkan jika Ye Chen adalah ahli alam Dao Integration tahap awal, Kui Ying yakin bahwa dia bisa membunuhnya. Namun, jika tingkat kultivasi Ye Chen melampaui itu, segalanya akan menjadi tidak pasti. Turunkan pesananku. Kami tidak akan menyerang pegunungan Kunlun dalam waktu 1 tahun.
Kami akan menunggu 1 tahun hingga kami membantai mereka. Kui Ying memberi perintah, kirim pesan ke wilayah selatan, tidak, ke kelima wilayah. Sekte Pedang Darah menjamin bahwa siapapun yang membunuh Ye Chen begitu dia memasuki benua Lingwu, aku akan memberikan orang itu artefak tingkat integrasi Dao, dan secara pribadi akan membantu orang itu mencapai alam integrasi Dao. Setiap terobosan besar di bidang tertentu membutuhkan artefak yang sesuai. Untuk mencapai alam Raja Surgawi, seseorang perlu menyerap energi abadi dalam artefak tingkat Raja Surgawi. Untuk mencapai ranah primordial chaos, seseorang membutuhkan energi abadi dari artefak tingkat primordial chaos, tetapi juga memahami hukum spasial dalam artefak tersebut. Untuk ranah Dao Integration, hukum waktu adalah yang utama. Oleh karena itu, hadiah ini cukup untuk membuat beberapa sekte kecil dan ahli tunggal mempertaruhkan nyawa mereka, dan banyak ahli alam kekacauan primordial akan memburu Ye Chen. Ling Yun, kami tidak akan menyerang Ye Chen, tapi kalau ada orang lain yang membunuhnya, itu bukan urusan kami. Kui Ying melambaikan tangannya dan melemparkan Chen Long dan yang lainnya. Dia menatap bintang-bintang di langit, beberapa bekas luka samar-samar terlihat di dadanya. Aku telah meramal rahasia surgawi 3 kali berturut-turut, tetapi semua tentang bocah ini tampak misterius. Aku harus membunuhnya sebelum dia menjadi variabel yang dapat mengancam kita. Bab 1303, Pembantaian. Keberadaan dan nasib Ye Chen dilindungi oleh Dao Surgawi, dan sekarang Ling Yun juga ikut campur. Jika bukan karena kenyataan bahwa sulit bagiku untuk menerobos, aku pasti sudah mencapai alam penciptaan, dan tidak perlu menuruti permintaannya. Dia merenung cukup lama. Jika Ye Chen mencapai alam primordial chaos dalam waktu 1 tahun, aku akan langsung membunuhnya. Ling Yun tidak akan bisa datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Paling-paling, kita akan menghabiskan beberapa ribu tahun dalam konflik dengannya, tetapi itu harga yang pantas untuk menghilangkan variabel ini. Tentu saja, jika Ye Chen tidak mencapai alam kekacauan primordial, segalanya akan lebih mudah untuk dihadapi. Generasi murid termuda dari 13 golongan kota roh terdiri atas 378 orang, dengan yang terlemah merupakan seorang kultivator alam kaisar tertinggi tingkat kedua, dan yang terkuat merupakan ahli alam semi surgawi tingkat ketiga. Melihat ini, Ye Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kota roh memang memiliki fondasi yang dalam. Meskipun berada di pegunungan Kunlun, kota itu tidak bergantung pada pegunungan Kunlun, dan dianggap sebagai tanah suci untuk berkultivasi. Karena kalian berjumlah 378 orang, jangan salahkan aku jika mengambil langkah pertama. Ye Chen mengacungkan tombak Dewa Iblis penghancur jiwa dan menyerbu ke arah kerumunan. Satu tusukan dari tombak itu menewaskan belasan orang, diikuti oleh pukulan dan tendangan yang dapat membunuh 3 hingga 5 orang. Klang-klang-klang, ledakan, segala macam serangan, artefak spiritual, dan artefak abadi menyerang tubuh Ye Chen, tetapi gagal merusak energi iblis yang mengelilingi tubuhnya. Sebaliknya, Ye Chen menggunakan tubuh fisiknya sebagai pendobrak dan membunuh pengikut yang tak terhitung jumlahnya. Bunuh dia, bunuh Ye Chen. Murid-murid ini sudah benar-benar gila. Mereka sama sekali mengabaikan perintah untuk tidak membunuh Ye Chen dan mengepungnya. Dalam beberapa saat, Ye Chen telah membunuh lebih dari 50 kultivator alam kaisar tertinggi. Tombak Dewa Iblis penghancur jiwa memancarkan sinar cahaya iblis yang menelan lebih dari 30 kultivator alam kaisar tertinggi, membunuh mereka. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, membunuh kultivator alam kaisar tertinggi semudah membantai ayam dan bebek. Wus, wus, gelombang cahaya meledak dari ujung tombak, berubah menjadi senjata ilusi yang membunuh banyak sekali kultivator alam kaisar tertinggi. Puci, bunuh dia. Kalau kita tidak membunuh Ye Chen sekarang, kita semua akan mati. Beberapa murid alam semi surgawi tingkat ketiga dengan panik menghunus artefak abadi mereka untuk menyerang Ye Chen. Tak lama kemudian, 27 ahli alam semi divine tahap awal mengubah artefak abadi mereka menjadi tombak dan menyerbu maju dalam formasi. Mereka menembus gelombang cahaya dan menusukkan tombak ke Ye Chen, menyebabkan darah berceceran di mana-mana. Mereka benar-benar telah melukai Ye Chen. Seorang ahli alam semi surgawi tahap awal saja tidak akan mampu melukai Ye Chen, tetapi sekelompok dari mereka berbeda, terutama dalam formasi. Tinju Buddha, tebasan matahari dan bulan. Ye Chen menggeram. Dia menggunakan kedua senjatanya secara berdampingan, dan kekuatan hidup serta kekuatan jiwanya meledak.
Gelombang energi segera membunuh 30 kultivator alam kaisar tertinggi lainnya. Dia mengarahkan pedang pembunuh dewa ke-27 murid alam semi surgawi, dan ujung pedang itu meledak dengan cahaya biru samar yang berubah menjadi naga surgawi. Naga itu menyemburkan api yang langsung membunuh 7 hingga 8 murid alam semi surgawi tahap awal. Dia mengarahkan tombak Dewa Iblis Penghancur Jiwa ke arah murid-murid alam semi surgawi yang lain, dan sinar api keluar dari ujung tombak itu, yang kemudian berubah menjadi burung phoenix api yang menghujani api suci ke panggung arena, menewaskan murid-murid yang tak terhitung jumlahnya. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, naga dan burung phoenix menyatu menjadi satu, dan pedang naga burung phoenix lahir di tengahnya. Pedang itu berputar dan terbang ke kerumunan murid, membunuh semua orang yang disentuhnya sebelum akhirnya menghantam tanah di tengah sekelompok besar murid. Ledakan. Lebih dari 50 murid meninggal. Ye Chen dengan santai mengambil artefak spiritual dan abadi dan menyimpannya. Pegunungan Kunlun masih membutuhkan banyak artefak ini, karena Ye Lingling dan yang lainnya tidak dapat memenuhi jumlah artefak yang perlu disempurnakan agar para kultivator di Pegunungan Kunlun dapat menerobos. Tak lama kemudian, Ye Chen telah membunuh lebih dari 200 murid seorang diri, hanya menyisakan murid setengah langkah alam semi surgawi dan murid alam semi surgawi yang tersisa. Para penonton yang menyaksikan terkesan dengan kekuatan tempur Ye Chen. Tampaknya adik-adik mereka yang lebih muda tidak akan mampu mengalahkan Ye Chen, dan akan mati secara tragis. Namun, mereka tetap akan menjalankan tugas mereka dan menguras kekuatan Ye Chen, yang akan membuat pertempuran mendatang lebih menguntungkan bagi mereka. Itu adalah pengorbanan yang berharga. Tentu saja, apa yang tidak diketahui murid-murid ini adalah bahwa para tetua agung juga berpikiran sama tentang mereka, dan sangat gembira melihat mereka mati. Selama Ye Chen lumpuh, kehilangan murid-murid ini bukanlah masalah besar. Tetua Agung Sekte Pedang Liar mengagumi pemandangan di hadapannya dan berbisik, begitu banyak energi yang terkuras. Ye Chen hampir kehabisan tenaga. Murid-murid lainnya mungkin benar-benar dapat melumpuhkannya. Pikiran yang sama terlintas di benak Tetua Agung dan kepala keluarga lainnya. Bab 1304, babak kedua. Saat Ye Chen bertarung, dia mengamati ekspresi orang-orang tua ini dan mendengar transmisi suara mereka. Kekuatan jiwanya telah mencapai tingkat ahli alam Raja Surgawi, jadi dia mampu mencegat transmisi suara mereka. Tampaknya orang-orang ini mengira mereka telah menjebak dan mengendalikannya, dan sekadar menggunakannya untuk melemahkan barisan mereka sebelum perjalanan mereka ke benua Lingwu. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Beberapa saat kemudian, Ye Chen melepaskan sejumlah besar kekuatan nirvana, yang langsung menghabiskan sisa umur para murid yang masih hidup, mengubah mereka menjadi mayat kering. Murid generasi kedua, kalian selanjutnya, katanya. Baiklah. Kepala keluarga Chen mengangguk dan menatap Chen Bingrong, perwakilan murid generasi kedua. Berurusan dengan Ye Chen, katanya sambil tersenyum. Ya, kepala keluarga. Chen Bingrong tersenyum lebar. Ia kemudian menoleh untuk melihat 40 ahli alam semi surgawi di belakangnya dan berkata, kekuatan Ye Chen hampir habis. Kita tinggal menyelesaikan pekerjaan dan melumpuhkannya. Benar sekali. Melumpuhkan Ye Chen akan menjadi hal yang mudah. Sue Qiang dari Sekte Langit Darah tertawa. Kematian saudara-saudari muda kita telah membuka jalan bagi kita. Kita tidak boleh mengecewakan mereka. Ye Chen, tidak peduli seberapa kuat dia, setelah bertarung dengan lebih dari 300 kultivator sendirian, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Ye Chen, kamu bisa dianggap sebagai gigolo nomor 1. Lagi pula, kekasihmu berhasil membuat semua tetua agung takut. Itu adalah bakat tersendiri. Hahaha. Sayang sekali itu tidak akan membantumu dalam situasi ini. Chen Bingrong memegang tombak di tangannya dan melangkah santai ke panggung arena. Ia mengarahkan tombak itu ke Ye Chen dan berkata, kekuatan tempurmu hanya tinggal 1/10. Aku bisa menghadapimu sendirian. Beranikah kau melawanku? Chen Bingrong adalah ahli alam semi-divine tingkat 4, dan dia memiliki artefak abadi tingkat 5. Meskipun dia jauh lebih lemah daripada Dao Kun dan Dan Seng yang telah tewas di tangan Ye Chen sebelumnya, Ye Chen jelas kelelahan setelah pertempuran berturut-turut ini. Tidak mungkin dia cukup kuat untuk terus bertarung, kan? Tubuh fisik Ye Chen memang telah mencapai alam tubuh penguasa tingkat ke-7, tetapi esensi darah dan energinya ada batasnya, terutama karena dia tidak dapat menggunakan kekuatan Dao besarnya.
Fakta bahwa Ye Chen tidak menggunakan kekuatan Dao Agungnya meskipun situasinya sangat buruk berarti Dao Agungnya terlalu rusak untuk digunakan. Jika tidak, jika Ye Chen menggunakan kekuatan Dao Agung Nirvananya, dia akan mampu menghabiskan masa hidup para murid sebelumnya hanya dalam beberapa saat. Oleh karena itu, Chen Bingrong menyimpulkan bahwa Ye Chen sudah berjuang di ambang kematian, dan dia menginginkan kehormatan dan kemuliaan mengalahkan Ye Chen untuk dirinya sendiri. Gigolo, kau bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang gigolo. Ye Chen mendengus dingin saat niat membunuhnya melonjak. Ye Chen menyerang, memberikan kekuatan nirvana pada tombak Dewa Iblis Penghancur Jiwa. Saat dia menyerang Chen Bingrong, lebih dari 30 murid alam semi surgawi ikut serta dalam pertempuran. Wus, wus, wus. Segala macam serangan melesat ke arahnya. Tidak seperti pertempuran sebelumnya, di mana para pengikut alam kaisar tertinggi tidak mampu melukainya, para pengikut alam semi surgawi ini mampu. Mereka tidak mudah untuk dihadapi. Ye Chen mencengkeram Chen Bingrong sambil menangkis serangan 15 murid alam semi surgawi dari belakang dengan tombaknya. Ia mengisi tinjunya dengan kekuatan nirvana dan menghantam tubuh Chen Bingrong, yang langsung menghabiskan masa hidupnya, dan membuatnya terlempar keluar dari arena, di ambang kematian. Setelah Ye Chen mengubah bentuk embrio nirvana Grid Dao menjadi Grid Dao sejati, hanya mereka yang telah mencapai alam Dao Integration yang dapat menahan kekuatannya. Meskipun demikian, kekuatan nirvana miliknya juga akan kurang efektif melawan para ahli alam Divine King dan alam Primordial Chaos. Chen Bingrong menatap Ye Chen dengan tak percaya dan putus asa. Siapa bilang Ye Chen setengah lumpuh? Siapa bilang Ye Chen sudah putus asa? Mengapa Ye Chen masih begitu kuat? Tak lama kemudian, sisa tenaga hidup Chen Bingrong memudar dan dia benar-benar mati. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan terdengar dari samping, dan tubuh Ye Chen jatuh ke belakang dan berguling-guling di tanah, berdarah. Dia segera bangkit, tetapi begitu dia bangkit, dia diserang oleh 20 ahli alam semi-divine. Tubuhnya penuh luka, tetapi dia menahannya, mencoba meraih tombak seorang murid alam semi-divine tingkat kelima. Namun, sebelum dia bisa melancarkan serangan balik, dia dilempar sekali lagi oleh murid alam semi-divine lainnya. Dia sudah kelelahan, dan tidak mungkin bisa mengalahkan murid sebanyak ini. Cacatkan Ye Chen. Ye Chen tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Cepat dan lumpuhkan dia. Lebih dari 30 murid alam semi surgawi mengepung Ye Chen dari segala arah, menutup rute pelariannya. Dari 45 murid alam dewa setengah, Ye Chen telah membunuh 5 murid alam dewa setengah tingkat 4 dan 5. Namun, masih ada lebih banyak lagi, dan mereka menekannya. Kalau saja Tetua Agung tidak memberi instruksi untuk tidak membunuh Ye Chen, para pengikutnya ini pasti sudah mengerahkan seluruh kekuatan mereka, dan Ye Chen mungkin sudah mati menanggung beban serangan mereka. Ledakan, 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 ledakan mengguncang arena sekali lagi, saat Ye Chen membunuh 3 murid alam semi surgawi tingkat keempat, tetapi dikirim terbang oleh yang lain. Aku tidak bisa melakukan ini. Jumlah mereka terlalu banyak. Little Gold dan Blood Dragon terluka, jadi dia tidak bisa mengharapkan bantuan mereka. Karena itu, hanya Lan Suewe yang bisa dia andalkan. Yang mulia pedang es abadi, pinjamkan aku kekuatan. Aku tidak butuh banyak, cukup untuk mengembalikan kekuatanku semula. Baiklah, Lan Suewe mengarahkan jarinya ke Ye Chen, dan seberkas cahaya memasuki tubuh Ye Chen saat dia tersenyum dan berkata, melawan kelompok besar seperti ini adalah pengalaman pelatihan yang luar biasa. Di benua Lingwu, banyak keluarga memang akan membesarkan keturunan mereka dengan kekuatan luar biasa, tetapi mereka tidak akan membiarkan keturunan mereka menghadapi situasi seperti yang dialami Ye Chen, di mana bahaya kematian ada di mana-mana. Oleh karena itu, keberanian dan tekad Ye Chen patut dipuji. Anak ini luar biasa. Tak lama kemudian, Ye Chen berdiri, dan tubuhnya memancarkan kekuatan saat ia langsung pulih ke kondisi puncaknya. Dia mencengkeram tombak Dewa Iblis Penghancur Jiwa dengan erat, dan kekuatan dahsyat menyembur keluar dari tombak itu, menciptakan pusaran yang menelan banyak pengikutnya, menewaskan 15 dari mereka seketika. Bab 1305, Persetan, bunuh dia. Lumpuhkan dia. Dia sudah menggunakan semua kartu asnya. Hahaha, kartu asnya sudah hilang. Murid-murid di sekitarnya tampak gila saat mereka menyerang Ye Chen dengan panik.
Semua orang tahu bahwa Ye Chen memiliki kartu truf yang memungkinkannya untuk sementara waktu meningkatkan kekuatannya ke alam Raja Surgawi. Pada saat itu, bahkan para leluhur dari sekte dan keluarga bukanlah tandingannya. Namun, kekuatan Ye Chen telah pulih ke puncaknya, yang berarti dia telah menggunakan kartu trufnya. Selama mereka dapat mengalahkannya sekarang, mereka akan dapat melumpuhkannya dan menyelesaikan tujuan mereka. 17 ahli alam semi surgawi yang tersisa melepaskan teknik pamungkas mereka menggunakan artefak abadi mereka, menciptakan segala macam serangan fantastis di langit, yang melesat ke arah Ye Chen. Tinju Buddha, formasi 1000 pedang es. Ye Chen juga melancarkan 2 serangan terkuatnya. Pada saat yang sama, ia memanggil tombak Dewa Iblis penghancur jiwa dan pedang pembunuh dewa, menghancurkan serangan yang datang satu demi satu. Artefak abadi yang terkait meledak, menyebabkan penggunanya menyemburkan darah dan mundur, tetapi tidak berhenti di situ. Pedang es yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dan menusuk mereka, membunuh mereka satu persatu. Dengan kekuatan tempurnya yang pulih, membunuh mereka adalah hal yang mudah. Tebasan matahari dan bulan, Ye Chen tidak menahan diri. Dia mengacungkan kedua senjatanya dan menyerang ke depan seperti Dewa Iblis. Tak lama kemudian, mayat-mayat berjatuhan ke tanah satu demi satu, dan ke-45 pengikut alam semi surgawi semuanya tewas. Ye Chen, sungguh kejam. Dalam waktu kurang dari 2 jam, dia telah membantai lebih dari 400 jenius muda dari Spirit City. Bisakah mereka benar-benar membiarkan orang seperti itu meninggalkan tempat ini hidup-hidup? Orang ini hanya seorang kultivator alam kaisar tertinggi tingkat menengah saat ini, tetapi jika mereka membiarkannya mencapai alam setengah surgawi, semua orang di kota roh akan celaka. Pikiran ini membuat semua orang ketakutan. Mereka akhirnya menyaksikan seberapa kejamnya Ye Chen. Memang, dia telah membunuh Li Jiawei saat itu. Namun, itu hanya satu orang. Setelah membunuh lebih dari 400 orang jenius, tampaknya haus darah Ye Chen tidak ada habisnya. Pada saat itu, Ye Chen melihat ekspresi orang-orang ini dan mengangguk sedikit. Dia telah mencapai sebagian tujuan untuk mengintimidasi orang-orang di kota roh. Dia akan mengajari mereka bahwa siapapun yang berani menyentuh pegunungan Kunlun harus menghadapi murkanya. Ye Chen, beraninya kau. Ekspresi tetua agung sekte langit darah sedingin es. Dia menatap Ye Chen dan berkata, kau iblis. Beraninya kau membunuh begitu banyak murid kami. Para tetua agung dari sekte Kualipil, sekte Pil Kerajaan, dan para kepala keluarga Chen dan Wang semuanya memiliki ekspresi muram di wajah mereka. Mereka mengira bahwa meskipun mereka tidak dapat melumpuhkan Ye Chen dalam pertempuran ini, mereka setidaknya akan dapat melukainya dengan parah, tetapi Ye Chen masih berdiri, dan siap untuk terus bertarung. Jika ini terus berlanjut, semua pengikut mereka akan musnah. Meskipun mereka siap mengorbankan murid-murid mereka, mereka ingin agar setidaknya sebagian kecil dari mereka tetap hidup. Lebih jauh lagi, kematian mereka harus sepadan. Tidak ada gunanya jika mereka semua mati dan Ye Chen masih berdiri. Semuanya, mungkinkah kalian menjadi takut dan tidak berani lagi mengirim murid-murid kalian untuk berperang? Kalian semua tampaknya pemalu seperti tikus. Ye Chen mengarahkan tombak Dewa Iblis penghancur jiwa ke arah ratusan jenius muda lainnya dan tersenyum. Jika kalian menghargai orang-orang tak berguna ini, aku tidak akan membunuh mereka. Aku akan melumpuhkan mereka. Kalau tidak, serahkan ramuan obat itu dan minta maaf padaku, dan aku bisa menyelamatkan nyawa mereka. Anda hanya punya 2 pilihan ini. Kau harus mengaku kalah, atau aku akan melumpuhkan mereka. Kejam, mendominasi. Ye Chen, jangan bertindak terlalu jauh. Seorang tetua dari Bloodhaven Sect gemetar karena marah. Dia menunjuk Ye Chen dengan marah. Kau sangat kejam dan tak kenal ampun. Kau tidak layak menjadi manusia. Aku akan membunuhmu hari ini. Begitu dia selesai berbicara, tetua alam semi surgawi tingkat 7 ini melompat ke panggung arena. Namun, sebelum ada yang bisa bereaksi, tombak Ye Chen menusuk dahi pria itu, dan kekuatan nirvananya meletus, langsung menguras masa hidup pria itu dan membunuhnya. Wah, Ye Chen menendang mayat kering itu dan berdiri di tengah panggung arena dengan bangga. Ye Chen, kau sedang mencari kematian. Semuanya, siapa peduli dengan apa yang akan terjadi? Bunuh Ye Chen sekarang. Ye Chen sedang melihat ke bawah pada kita. Aku tidak tahan lagi. Persetan dengan kesempatan itu atau apapun. Aku tidak menginginkannya lagi. Yang kuinginkan adalah kematiannya.
Sekalipun Yang Mulia Dewa Ling Yun datang mengetuk pintu rumah kita untuk membalas dendam, aku tetap akan membunuh Ye Chen. Dalam sekejap, 20 hingga 30 tetua alam semi surgawi tahap akhir terangkat ke udara, masing-masing menghunus artefak abadi saat mereka menyerbu ke arah Ye Chen. Kejadian ini terjadi terlalu cepat, yang mengakibatkan para tetua agung dan kepala keluarga tidak dapat bereaksi. Para murid yang baru saja meninggal adalah keturunan para tetua ini, dan mereka tidak dapat menahan diri lagi. Berhenti. Kalian semua, berhenti. Tetua Agung Sekte Pedang Liar meraung. Apa yang terjadi? Mereka seharusnya melumpuhkan Ye Chen, bukan membunuhnya. Segalanya menjadi tidak terkendali. Nirvana Dao Agung. Musnahkan semua ciptaan. Teriakan Ye Chen menembus langit malam, dan dao besar nirvananya muncul di belakangnya, berbentuk sungai yang panjangnya 3000 meter dan lebarnya 9000 meter. Pedang dan golok yang dicampur dengan kekuatan nirvana melonjak keluar dari sungai, dan itu meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan. Dia telah menggunakan dao besarnya. Tak lama kemudian, dao agung lainnya muncul. Yaitu dao pembantaian, yang mengambil bentuk jenderal-jenderal Dewa Haus Darah yang bertempur bersamanya. Ye Chen bertarung melawan para tetua ini dengan kedudukan yang seimbang. Bab 1306, kamu tidak akan pernah melihatnya lagi. Sialan, kecil ini tidak terluka sama sekali. Para tetua agung dari Sekte Pedang Kun, Sekte Surga Darah, dan Sekte Kualipil begitu marah sehingga mereka juga bergegas maju dengan artefak abadi. Ye Chen, beraninya kau berbohong kepada kami dan membunuh murid-murid kami. Kamu pantas mati. Tak lama kemudian, lebih banyak tetua agung dan kepala keluarga bergabung dalam keributan. Ye Chen telah mengungkapkan dao besarnya, yang berarti luka-lukanya tidak seserius yang mereka duga. Dia benar-benar berpura-pura. Dasar kecil yang kejam. Mereka harus membunuhnya, atau mereka akan kehilangan semua kedudukan dalam sekte dan keluarga mereka setelah ditipu olehnya. Bahkan jika Yang Mulia Abadi Ling Yun mengejar kita, kita bisa masuk ke benua Lingwu. Benua itu begitu besar sehingga dia tidak akan bisa menemukan kita. Tetua Agung Sekte Pedang Liar menatap Ye Chen dengan ekspresi menyeramkan, seperti ular berbisa yang menatap mangsanya. Dia sangat marah sehingga dia mengerahkan cukup kekuatan untuk merusak artefak abadi di tangannya. Ye Chen, beraninya kau binatang. Kau ingin membantai para jenius di Spirit City selama ini. Jika para tetua itu tidak memaksamu untuk mengungkapkan dao besarmu, kami pasti sudah tertipu oleh rencanamu. Orang tua, kau bukan satu-satunya yang bisa menipu orang. Ye Chen meraung dan melayangkan pukulan ke kepala keluarga Chen. Ye Chen telah bertarung sendirian melawan 6 tetua agung dan 4 kepala keluarga, tetapi masih mampu bertahan. Selain itu, dia hanya menggunakan 2 dao agungnya. Meski begitu, pedang abadi dao besar adalah yang paling rusak parah, jadi menggunakannya tidak akan meningkatkan kekuatan tempurnya banyak. Namun, kali ini dia berhadapan dengan para ahli alam semi-divine tingkat 7 dan 8. Ditambah dengan artefak abadi yang mereka miliki, mereka menjadi ancaman yang signifikan. Suara mendesing. Ye Chen melepaskan tebasan pedangnya dan memotong lengan kepala keluarga Chen. Kemudian, dia berbalik dan menusukkan tombaknya. Gelombang energi menyapu keluar dari ujung tombak yang menelan 2 generasi murid yang tersisa yang belum berpartisipasi dalam pertempuran. Ledakan, ledakan, tubuh mereka meledak. Para murid alam semi surgawi tahap awal dan menengah ini sama sekali tidak berdaya menghadapi Ye Chen. Lupakan saja, semuanya serang bersama. Bunuh Ye Chen sekarang. Semua orang mengeluarkan artefak abadi mereka dan menyerang Ye Chen. Tidak ada yang peduli dengan rencana semula lagi. Mereka hanya ingin membunuh Ye Chen. Orang menjijikkan ini harus mati. Seorang penjaga keluarga Wang memegang artefak abadi kelas 5 yang besar dan menyerang ke depan. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan tiba di depan Ye Chen. Namun, ia dengan cepat terpotong menjadi 2 oleh pedang Ye Chen. Dia bukan satu-satunya yang mengalami nasib ini. Para penjaga Sekte Kualipil, Sekte Pil Kerajaan, keluarga Chen, dan sebagainya, dengan cepat disingkirkan oleh serangan Ye Chen. Ledakan, gemuruh. Kilatan petir yang menyilaukan menyambar ke segala arah saat pedang pembunuh dewa melepaskan kekuatan matahari dan bulan dalam bentuk naga dan burung phoenix. Tombak Dewa Iblis Penghancur Jiwa melepaskan kekuatan nirvana dan pembantaian. Ye Chen seorang diri bertarung melawan lebih dari 100 ahli alam semi-divine dari Blood Heaven Sect, Pil Cauldron Sect,
Regal Pil Sect, Kun Sword Sect, dan seterusnya, serta dari 5 keluarga. Dia bertarung melawan Grand Elders, Elder, Guardians, dan murid-murid mereka. Dengan begitu banyak ahli alam semi surgawi di sekitarnya, Ye Chen seharusnya berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Namun, dialah yang membunuh mereka, dan bukan sebaliknya. Tidak ada yang bisa menahannya, dan kekuatan Dao Agung Nirvana-nya menghabiskan masa hidup orang-orang yang diserangnya. Sekali terkena, ribuan tahun masa hidup akan hilang dalam sekejap, jadi tidak ada yang berani melawannya secara langsung. Justru karena inilah Ye Chen tidak dapat dihentikan. Di kejauhan, para tetua agung Sekte Pedang Liar dan Sekte Pedang Kun telah mundur ke sebuah pavilion, menyaksikan pemandangan dan menunggu kesempatan. Para penonton di kejauhan sudah berlarian. Namun, kota roh tidaklah besar, jadi dimanapun seseorang berada di kota roh, mereka akan dapat mendengar suara pertempuran, dan bahkan merasakan gelombang kejut dari pertempuran tersebut. Ye Chen terlalu gila, satu orang melawan ke-13 pasukan kita. Namun, itu juga bagus. Jika orang-orang ini melemahkan kekuatan Ye Chen, kita akan menemukan kesempatan bagus untuk menyerang. Pada titik ini, Tetua Agung Sekte Pedang Liar masih berusaha memanfaatkan Ye Chen. Dia terus mengawasi Ye Chen, yang sedang bertempur di tengah pengepungan. Dia merenung, Ye Chen telah menggunakan semua kartu asnya, dan kekuatan tempurnya tidak akan mencapai ranah Raja Surgawi kali ini. Oleh karena itu, tidak akan lama lagi sebelum kekuatannya habis dan dia kehilangan kemampuan untuk bertarung. Pada saat itu, kita dapat memutuskan apakah akan membunuhnya atau melumpuhkannya. Dia melirik Tetua Agung Sekte Pedang Kun dan tersenyum. Master Sekte Li Jiawei memang sedikit tidak tahu malu, tapi sepertinya kita akan membalaskan dendamnya hari ini. Tetua Agung Sekte Pedang Kun mendengus dan berbisik, leluhur telah memerintahkan kita untuk melumpuhkan Ye Chen jika kita bisa. Dia hanyalah harimau ompong. Menurut pendapatku, dia akan kehabisan tenaga setelah membunuh 30 hingga 50 ahli lainnya. Setelah itu, kita bisa menghadapinya sesuka hati. Kita tidak perlu bergerak. Kita akan menunggu sampai Ye Chen kelelahan sebelum kita bergerak. Pada saat itu, selain dua sekte kita, kekuatan dari faksi lain pasti akan terluka parah, jadi kita juga dapat merebut sumber daya dari faksi-faksi itu. Sekte Pedang Darah pasti akan memberi mereka hadiah besar untuk ini. Pada saat yang sama, di padang pasir tak terbatas di benua Lingwu, sebuah istana bersinar. Dua wanita cantik duduk bersila di tengah aula, dan tubuh mereka dikelilingi oleh energi spiritual padat, yang hampir 100 kali lebih banyak dari pegunungan Kunlun. Jika Ye Chen ada di sini, dia pasti mengenali kedua wanita cantik ini. Mereka adalah Ji Siking dan Xia Ruoxue. Potensi mereka telah terkuras habis, dan teknik kultivasi yang diberikan oleh Yang Mulia Dewa Abadi Ling Yun cocok bagi garis keturunan mereka, sehingga taraf kultivasi mereka pun meningkat pesat. Namun, yang ada hanyalah kekhawatiran di wajah mereka. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, sesosok terbang di atas. Itu adalah Yang Mulia Abadi Ling Yun. Jika aku tahu ada orang-orang jenius seperti itu yang tersembunyi di pegunungan Kunlun, aku akan membawa mereka ke benua Lingwu saat mereka lahir. Yang Mulia Abadi Ling Yun menatap mereka berdua dan mengangguk setuju. Bagaimana kabar Ye Chen? Xia Ruoxue dan Ji Siking membuka mata mereka pada saat yang sama dan bertanya serempak. Mendengar kedua wanita itu langsung bicara tanpa menyapanya, Yang Mulia Abadi Ling Yun mendengus dingin, dia baik-baik saja. Aku sudah berjanji padamu bahwa aku akan melindungi anak itu, jadi jangan khawatir. Namun, aku khawatir dia tidak akan pernah memenuhi syarat untuk memasuki benua Lingwu. Bagaimanapun, jangan pernah berpikir untuk bertemu anak ini lagi. Mengapa? Ji Siking dan Xia Ruoxue terkejut. Sebaiknya aku memberitahumu. Leluhur Sekte Pedang Darah telah memberikan hadiah untuk kepalanya. Jika anak itu melangkah ke benua Lingwu, dia akan mati. Dengan begitu banyak orang yang memburunya, aku tidak bisa menyelamatkannya jika dia datang ke sini. Jadi lebih baik dia tinggal di pegunungan Kunlun dengan patuh. Namun, dia hanya punya waktu 1 tahun untuk hidup, atau mungkin tidak sampai setahun lagi. Tanpa kekuatan absolut, dia berani menyinggung orang yang tidak seharusnya dia ganggu, jadi dia pasti akan mati sebelum waktunya. Bab 1307, kita harus menjadi lebih kuat. Ji Siking dan Xia Ruoxue saling berpandangan, mata mereka dipenuhi keterkejutan dan kesedihan.
Nenek moyang Sekte Pedang Darah sebenarnya telah mengeluarkan hadiah untuk Ye Chen. Ini sungguh kejutan yang tak terduga. Mereka telah berada di sini beberapa waktu lalu, jadi tentu saja mereka telah memperoleh pemahaman kasar tentang kekuatan pasukan utama di sini. Benua Lingwu adalah wilayah bela diri tingkat tinggi, dan tingkat kekuatan para kultivator di sini jauh melampaui pegunungan Kunlun. Hadiah Sekte Pedang Darah untuk Ye Chen pasti akan beredar di seluruh benua Lingwu, dan banyak ahli akan memburunya. Ye Chen dalam bahaya. Sekte Pedang Darah bahkan cukup kuat untuk membuat Yang Mulia Abadi Ling Yun waspada. Ye Chen jelas tidak dalam posisi untuk menghadapi serangan gencar seperti itu. Bakatnya memang luar biasa dan kekuatannya tumbuh sangat cepat. Namun, di benua Lingwu, itu tidak cukup. Yang terpenting, Ji Siqing dan Xia Ruoxue mengenal Ye Chen. Jika Ye Chen tahu mereka ada di sini, dia pasti akan bergegas ke benua Lingwu untuk mencari mereka. Xia Ruoxue tidak ragu lagi. Dia berlutut di depan Yang Mulia Abadi Ling Yun dan berkata, "Guru, saya harap Anda dapat menyelamatkan Ye Chen. Saya bersedia menjadi murid Anda." Xia Ruoxue rela menyerahkan kebebasannya untuk menyelamatkan Ye Chen. Ketika Yang Mulia Dewa Ling Yun mendengar ini, dia sama sekali tidak senang. Sebaliknya, ada sedikit kemarahan di wajahnya. Apa bagusnya anak ini? Beraninya kalian berdua memperlakukanku seperti ini. Mungkin karena kamu tumbuh di tempat kumuh seperti pegunungan Kunlun, kamu tidak pernah melihat orang jenius sejati. Dalam beberapa hari, aku akan mengajakmu jalan-jalan. Aku akan menunjukkan kepadamu betapa jeniusnya seorang jenius. Wawasanmu terlalu sempit. Begitu sempitnya sampai-sampai kau menganggap sampah seperti Ye Chen sebagai harta karun. Belum lagi benua Lingwu, dia mungkin bahkan tidak akan bisa melewati kota roh pegunungan Kunlun. Kalian sebaiknya berdoa agar anak itu tidak menginjakkan kaki di benua Lingwu. Kalau tidak, aku juga tidak bisa menyelamatkannya. Sambil berkata demikian, dia melambaikan lengan bajunya dan menghilang dari pandangan mereka. Tubuh Xia Ruoxue gemetar ketakutan. Pada saat ini, Ji Siqing datang ke sisi Xia Ruoxue dan mengulurkan tangan untuk membantunya dan menghiburnya. Ruoxue, kamu dan aku tidak bisa bergantung pada orang lain sekarang. Bagaimana dengan Ye Chen? Xia Ruoxue tertegun. Dia menatap Ji Siqing. Ji Siqing menatap padang pasir yang tak berujung seolah tengah memikirkan sesuatu. Setelah beberapa lama, matanya menyipit saat dia berkata, "Karena Ling Yun telah memberi kita teknik kultivasi dan sumber daya untuk tumbuh lebih kuat, kita harus menghargainya. Kita harus menjadi lebih kuat. Hanya dengan begitu kita bisa benar-benar melindungi Ye Chen. 5 tahun lalu, Ye Chen adalah orang yang tidak berguna. Aku melindunginya di pegunungan Kunlun selama 5 tahun, tetapi aku selalu percaya bahwa dia akhirnya akan terbang ke surga. Apa yang terjadi sejak saat itu telah membuktikan bahwa saya benar. Dia sekarang adalah penguasa pegunungan Kunlun. Namun, kesulitan yang dihadapinya semakin besar. Hanya dengan menjadi lebih kuat, kita dapat membantunya. Jika kita menjadi lebih kuat dari Ling Yun, maka siapa yang peduli seberapa kuat Sekte Pedang Darah? Kita akan mengalahkan mereka hingga menyerah. Jadi, Ruoxue, mulai hari ini, kita akan berkultivasi. Adapun Ye Chen, aku yakin dia tidak akan mati semudah itu." Mata Xia Ruoxue yang berkaca-kaca langsung berbinar. Dia mengangguk dengan serius dan duduk bersila. "Baiklah, kita akan berkultivasi. Meskipun Ling Yun tidak memberitahuku garis keturunan apa yang kumiliki, aku yakin suatu hari nanti, aku akan memenuhi syarat untuk berdiri di sisi Ye Chen dan membantunya menahan angin dan ombak. Siapapun yang berani menyentuh suamiku, akan kuhancurkan." Tanpa disadari, niat membunuh telah terlahir dalam hati Xia Ruoxue. Pegunungan Kunlun, Kota Roh. Ye Chen secara alami tidak menyadari tentang situasi di benua Lingwu. Pada saat ini, tubuh Ye Chen dipenuhi luka. Energi iblis seperti api yang membakar tubuhnya. Meskipun menghadapi begitu banyak ahli, dia tidak dapat dihentikan. Padahal kenyataannya, selama Tetua Agung dan para kepala keluarga bersatu membentuk formasi, mereka pasti bisa menjebak Ye Chen, lalu perlahan-lahan menekannya. Akan tetapi, rubah tua ini terlalu mementingkan diri sendiri, dan hanya akan bekerja sama dengan baik jika situasinya benar-benar mengerikan. Ye Chen sangat menyadari hal ini, itulah sebabnya dia mengerahkan kekuatannya sedikit demi sedikit, membuat mereka berpikir bahwa mereka dapat memanfaatkannya. Dengan cara ini, mereka perlahan-lahan jatuh ke dalam perangkap Ye Chen.
Wah! Ye Chen melepaskan kekuatan tubuh emasnya, dan cahaya merah keemasan di sekitar tubuhnya berubah menjadi perisai yang menghalangi derasnya serangan. Pada saat yang sama, dia menyerang kepala keluarga Wang dengan ganas. Tak lama kemudian, dia telah memotong anggota tubuh kepala keluarga itu dan meninju jantungnya. Kekuatan nirvana milik Ye Chen meletus, dan ahli alam semi-divine tingkat 7 itu berubah menjadi mayat kering. Klang klang klang. Kaca, perisai emas merah itu akhirnya hancur setelah terkena puluhan serangan dan artefak abadi. Melihat ini, Ye Chen memadatkan perisai lain dan mulai menyerang para ahli alam semi-divine di sekitarnya. Namun, dia menyadari bahwa siapapun yang menjadi targetnya akan melarikan diri saat dia mendekati mereka. Melihat ini, dia tertawa. Kalian bahkan belum bersatu, tapi kalian ingin membunuhku. Sungguh gila. Hari ini, aku akan membunuh kalian semua. Beberapa saat kemudian, Ye Chen menyebabkan perisai emas merah itu hancur sendiri. Pecahannya berubah menjadi pedang tajam dan menusuk banyak ahli alam semi-surgawi. Dia mencengkeram erat tombak Dewa Iblis penghancur jiwa dan menuangkan sejumlah besar esensi darah dan energinya ke dalamnya. Dengan tusukan yang kuat, dia membunuh 5 penjaga. Kekuatan yang dihasilkan oleh tombak itu mencabik 5 penjaga, dan membuat 2 lainnya melayang. Tinju Buddha, formasi 1000 pedang es, tebasan matahari dan bulan. Bunuh mereka. Ye Chen meledak dengan kekuatan. Dao besar nirvana dan dao besar pembantaian di belakangnya bersinar terang. Pedang es mengembun dan membentuk formasi pedang dan menyerang musuh-musuhnya. Dia kemudian melemparkan pukulan dengan tangan kirinya, yang dikelilingi oleh rune Buddha yang tak terhitung jumlahnya. Dia memegang tombak Dewa Iblis penghancur jiwa di tangan kanannya, dan ujung tombak itu menyemburkan kekuatan saat hantu naga dan burung phoenix muncul. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketiga serangan itu melesat melintasi arena, melemparkan banyak ahli alam semi-divine. Hindari serangan itu. Dengan cepat, kepala keluarga Li dan Chen berteriak keras saat para ahli alam semi-divine lainnya bergegas untuk menghindar. Keempat kepala keluarga dan 6 tetua agung adalah yang pertama bereaksi, dan dengan mudah menghindar. Namun, para murid, wali, dan tetua lainnya tidak seberuntung itu, dan 50 dari mereka tewas akibat 3 serangan ini. Mundur, semuanya, mundur. Kepala keluarga, ikutlah denganku dan bunuh Ye Chen. Kepala keluarga Chen berteriak dengan sedih dan marah. Dia mengayunkan pedangnya dan berteriak, Ye Chen tidak punya banyak kekuatan tempur lagi. Jika kita berempat menyerang bersama, aku tidak percaya kita tidak bisa membunuh Ye Chen. Dia tidak mampu kehilangan lagi ahli alam semi-surgawi dari keluarganya. Bab 1308, Mata Iblis. Bunuh dia. Kepala keluarga Chen meraung dan artefak abadi tingkat 8 miliknya bersinar oranye dan dengan cepat berubah menjadi pedang sepanjang 10 kaki yang diayunkannya ke arah Ye Chen dengan ganas. Serangannya mengandung kekuatan penuh dari kultivasi alam semi-divine tingkat ke-7. Dikombinasikan dengan kekuatan artefak abadi tingkat 8, dia yakin bisa mengalahkan Ye Chen. Aku akan membiarkanmu merasakan dao pembantaianku. Ye Chen berteriak sambil menghunus pedang pembunuh dewa. Pedang itu bersinar terang dan puluhan garis ki pedang melesat keluar dari ujung pedang, menciptakan pedang lain sepanjang 10 kaki yang sama panjangnya dengan pedang yang dimiliki kepala keluarga Chen. Wah! Kedua pedang itu bertabrakan. Pedang Ye Chen hancur, dan pedang sepanjang 10 kaki itu mendarat di dahi Ye Chen, menjatuhkannya ke tanah. Puci, tubuh fisik Ye Chen berhasil menangkis pedang itu, tetapi ia masih mengalami luka-luka. Jika tubuh fisiknya belum mencapai tingkat ke-7 dari alam tubuh penguasa, ia pasti sudah terbunuh sekarang. Sebelum dia sempat bereaksi, kepala keluarga Chen meninju dadanya beberapa kali, membuatnya terpental seperti karung yang rusak. Begitu dia mendarat, dia diserang oleh 3 kepala keluarga lainnya, dan serangkaian ledakan pun terjadi. Ye Chen memaksakan diri untuk berdiri dan menenangkan diri. Hahaha, Ye Chen sudah tidak punya tenaga lagi. Kepala keluarga Chen sangat bersemangat, dan dia mengayunkan pedangnya untuk membunuh Ye Chen. Tampaknya setelah Ye Chen melancarkan 3 serangan dahsyat itu, kekuatan tempurnya telah terkuras. 3 kepala keluarga lainnya berdiri di samping, menghalangi rute pelariannya bersama dengan 6 tetua agung lainnya. Semua orang yakin bahwa Ye Chen sudah kehabisan akal. Ledakan, ledakan. Ye Chen mundur sambil menghindari serangan bertubi-tubi dari kepala keluarga Chen. Bertarung satu lawan banyak sangat melelahkan,
dan dia juga harus waspada terhadap gerakan tiba-tiba dari dua tetua agung yang tersisa yang menyaksikan pertarungan dari kejauhan. Saat ia didorong mundur, ia menderita banyak luka berdarah, dan tampak dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dia menyingkirkan tombak Dewa Iblis Penghancur Jiwa dan mencabut dua dao agungnya. Sebagai gantinya, dia mengacungkan pedang pembunuh dewa untuk menghadapi serangan yang datang. Sayangnya, dia dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan dipaksa mundur sedikit demi sedikit. Dari sudut pandang semua orang, Ye Chen tidak diragukan lagi akan menemui ajalnya, dan ini adalah saat-saat terakhirnya. Ye Chen, kau akan mati di tanganku. Kepala keluarga Chen tertawa terbahak-bahak. Ye Chen, kami takut padamu sebelumnya, tapi sekarang kepalamu ada di talenan kami. Bersiaplah untuk mati. Pedang penghancur 3 kali. Kepala keluarga Chen meledak dengan kekuatan, menyalurkan semua energi spiritualnya ke dalam artefak abadi miliknya. Jari-jarinya berderak karena petir, dan energi spiritualnya berubah bentuk menjadi naga yang mengelilingi pedang. Ini adalah serangan terkuatnya. Kemudian, Ye Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya merah, yang membuatnya tampak ganas dan haus darah. Dalam sekejap, tubuh Ye Chen mulai dipenuhi energi iblis, dan langit di atasnya tertutup awan gelap. Dia tersenyum sambil menatap musuhnya. Orang tua bangka, apakah menurutmu aku akan kalah dari orang sepertimu? Pergi kau. Beberapa saat kemudian, seberkas darah muncul di dahi Ye Chen, dan mata merah darah terbuka di dahinya. Mata iblis. Energi iblis yang kuat melonjak keluar dari tubuh Ye Chen, dan mengembun menjadi beberapa tornado berwarna darah. Semua ahli yang lebih lemah yang tersedot ke dalamnya langsung terkoyak. Lambat laun, energi iblis itu menjadi semakin kuat, dan tornado itu menewaskan lebih dari 20 penjaga alam semi surgawi, murid, dan tetua dari berbagai sekte dan keluarga. Begitu mata iblis itu terbuka sepenuhnya, kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya turun. Saat mereka semakin dekat ke tanah, mereka berkumpul dan membentuk pedang petir yang melesat lurus ke arah kepala keluarga Chen. Tidak seorang pun dapat membunuh orang yang kupilih. Anak ini lahir untuk iblis dan Netherworld. Tiba-tiba terdengar suara dari mata iblis itu, dingin dan ganas. Wah, pedang petir itu bertabrakan dengan 3 pedang yang telah dipadatkan oleh kepala keluarga Chen. Pedang petir itu langsung melenyapkan 3 pedang itu, dan terbang lurus ke arah kepala keluarga Chen. Tidak, tidak mungkin. Bagaimana kau masih bisa mengeluarkan kekuatan sebesar itu? Pada saat ini, tubuhnya telah tertahan oleh rantai yang dibentuk oleh sambaran petir, dan dia bahkan tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa menyaksikan pedang petir itu mendekat, dan ketakutan memenuhi hatinya. Dia akan mati. Pedang petir ini terlalu kuat. Dia tidak akan mampu menangkisnya. Ye Chen, aku menyerah. Aku akan membantumu menjaga pegunungan Kunlun. Semua orang di keluarga Chen akan mematuhi perintahmu. Tolong ampuni nyawaku. Namun, begitu kepala keluarga Chen selesai berbicara, pedang petir menembus tubuhnya, dan tubuhnya meledak. Jiwa dan dao besarnya runtuh pada saat yang sama. Kepala keluarga Chen telah meninggal. Bab 1309, Perubahan Tak Terduga. Wus, wus. Suasana menjadi sunyi saat semua orang saling memandang. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah Ye Chen seharusnya sudah putus asa? Jika dia masih bisa bertarung, maka kepala keluarga lain dan tetua agung pun tidak akan sebanding dengannya, dan akan berakhir mati jika mereka melawannya sendirian. Rencananya gagal. Mereka bukan saja gagal melumpuhkan Ye Chen, tetapi dia juga telah membunuh lebih dari 500 ahli alam semi surgawi. Apa yang harus mereka lakukan? Kamu Chen, Anda. Tetua Agung Sekte Langit Darah tampak bingung. Dia menatap Ye Chen dengan gugup. Jika dia menyerang sendirian, dia pasti akan terbunuh. Orang tua, tidak perlu bertele-tele. Karena kalian semua yang memulai pertengkaran ini, kalian harus siap dengan konsekuensinya. Baiklah, jika kau tidak ingin mati, aku akan memberimu kesempatan. Keluarlah sendiri dan terima 2 seranganku. Jika kau berhasil selamat, aku akan membiarkanmu hidup. Perkataan Ye Chen sangat mendominasi meski sebenarnya dialah yang dikepung. Tentu saja, ia tahu betul bahwa mata iblis itulah yang telah memberinya kekuatan untuk menyelamatkannya, itulah sebabnya ia harus memanfaatkannya semaksimal mungkin. Tersisa 3 orang ahli alam semi surgawi tingkat 7 dan 6 orang ahli alam semi surgawi tingkat 8. Dengan kekuatan dan dorongan daya jiwa dari mata iblis,
aku seharusnya mampu menaklukkan beberapa orang dengan paksa. Ini bukan rencana awal Ye Chen, tetapi dia tetap melakukannya. Dia tiba-tiba menyerang sendirian ke arah tetua agung Sekte Kualipil. Ledakan, ledakan, kawah-kawah muncul di tanah tempat Ye Chen lewat. Energi iblis yang meledak dari tubuhnya berkumpul menjadi awan hitam iblis yang menutupi langit. Seolah-olah dewa iblis telah turun, dan itu membuat semua orang gemetar ketakutan. Ye Chen, kau pikir aku sasaran empuk? Persetan denganmu. Tetua Agung Sekte Kualipil memanggil sebuah kuali besar, yang menyemburkan energi spiritual yang kuat. Gelombang cahaya melonjak keluar seperti tsunami, menelan Ye Chen. Namun, Ye Chen menggunakan pedang pembunuh dewa untuk menerobosnya. Beberapa detik kemudian, dia menusuk bahu Tetua Agung dengan pedangnya, dan dengan cepat membentuk segel dengan satu tangan. Segel pedang Qian Kun mengenai pikiran Tetua Agung. Apa yang sedang terjadi? Sakit. Ye Chen, apa yang kau lakukan padaku? Ah, sakit. Tetua Agung Sekte Kualipil berguling-guling di tanah kesakitan. Tak lama kemudian, Ye Chen menyegel kepala keluarga Li dan juga Tetua Agung dari Sekte Pil Kerajaan. Kecuali jika kekuatan jiwa seseorang sebanding dengan alam Raja Surgawi tingkat menengah, tidak mungkin mereka bisa menghancurkan segel pedang Qian Kun. Adegan ini membuat semua orang bingung. Mereka masih tidak tahu apa yang telah terjadi. Beberapa saat kemudian, Tetua Agung Sekte Kualipil berdiri. Ekspresinya dingin saat dia berlutut dan menangkupkan tinjunya ke arah Ye Chen. Dan Mieseng memberi hormat kepada Tuan. Berikan aku perintah, Tuan, dan aku akan membantai semua orang di kota roh. Apa? Menguasai. Tetua Agung Sekte Kualipil telah menjadi budak Ye Chen. Bagaimana ini bisa terjadi? Para tetua agung dari sekte lain saling memandang dengan tak percaya. Seorang ahli alam semi surgawi tingkat 8 telah menyerah pada Ye Chen. Teknik rahasia apa yang dia gunakan? Li Qian Kun, sapa guru. Dan Qisheng menyapa guru. Tak lama kemudian, kepala keluarga Li dan tetua agung sekte pil kerajaan berlutut dan bersujud kepada Ye Chen seperti dan Mieseng. Ahli alam semi surgawi tingkat 8 lainnya, dan ahli alam semi surgawi tingkat 7, telah tunduk kepada Ye Chen. Ini sungguh mengejutkan. Ketika semua orang di kota menatap Ye Chen, jantung mereka berdebar kencang dan tubuh mereka gemetar. Persetan, teknik macam apa ini? Kalau Ye Chen dapat menaklukkan ketiga orang itu, maka dia pun pasti dapat menaklukkan mereka juga. Apakah mereka semua akan berakhir menjadi budaknya? Dan Mieseng, dan Qisheng, Li Qian Kun, apa yang kalian bertiga lakukan? Tetua Agung Sekte Pedang Liar tidak bisa duduk diam lagi. Apakah kamu ingin membuat semua orang di kota roh menjadi musuh? Saya bersedia melayani guru. Jika kau tidak menghentikan pertarungan ini, kami akan membunuhmu. Wajah dan Mieseng tanpa ekspresi, tetapi niat membunuh yang kuat muncul dari tubuhnya, dan hal yang sama terjadi pada dua orang lainnya. Mereka menghunus senjata dan berdiri di depan Ye Chen. Selama kepala keluarga lain dan tetua agung menyerang, mereka akan berusaha sekuat tenaga membela Ye Chen. Tidak ada yang lebih penting daripada nyawa mereka sendiri, dan nyawa mereka ada di tangan Ye Chen. Pada saat ini, Ye Chen berjalan ke sebuah panggung dan membuka segel yang mengelilingi tanaman obat, lalu menaruhnya ke dalam cincin penyimpanannya sebelum melihat ke arah tetua agung dan kepala keluarga lainnya. Dia berkata, jika semua orang ingin terus berjuang, aku akan dengan senang hati melakukannya. Bagaimanapun, jika kota roh menghilang untuk selamanya, itu lebih baik untuk pegunungan Kunlun. Adik Ye pasti bercanda. Tiba-tiba, sebuah suara tua terdengar. Seberkas cahaya melesat keluar dari wilayah sekte pedang liar, dan seorang lelaki tua berjubah putih terbang ke langit. Dia adalah leluhur sekte pedang liar. Dia perlahan turun dari langit dan menangkupkan tinjunya sedikit ke arah Ye Chen dan tersenyum. Adik Ye, meskipun fondasi asalmu rusak, kekuatan tempurmu luar biasa. Adik Ye. Dulu dia memanggilnya Senior Ye. Orang tua ini benar-benar tahu bagaimana beradaptasi dengan situasi. Dia bahkan mengubah caranya menyapa Ye Chen dengan sangat cepat. Leluhur Sekte Pedang Liar, karena kamu sudah di sini, suruh orang-orang tua lainnya keluar juga. Apakah menurutmu aku terluka dan tidak dapat membunuhmu? Suara Ye Chen tenang, tetapi penuh percaya diri. Dia menatap lelaki tua berjubah putih itu dan tersenyum. Saat terakhir kali aku datang ke kota roh, aku bertemu dengan para leluhur dari 8 sekte. Apakah yang lainnya benar-benar tidak akan menunjukkan diri?
Apakah kalian semua akan menungguku untuk secara pribadi membunuh jalan masuk ke sekte kalian sebelum kalian muncul? Bab 1310, Gencatan Senjata. Wus, wus, wus. Wuih. Sinar cahaya melesat ke langit di tengah kilat yang memenuhi langit. Setiap pilar cahaya melambangkan kemunculan leluhur alam semi surgawi tingkat 9. Tak lama kemudian, 12 leluhur lainnya muncul di udara seperti makhluk abadi dari legenda Huaxia. Jelaslah bahwa rencana berbagai sekte dan keluarga telah gagal. Ye Chen menggunakan kartu truf lain yang memungkinkannya melepaskan kekuatan ahli alam semi-divine tingkat 9, dan entah bagaimana ia telah mengendalikan dua tetua agung dan seorang kepala keluarga. Jika hal ini terus berlanjut, sekte dan keluarga akan hancur. Nenek moyang ini tidak mampu berjudi, jadi mereka keluar untuk meredakan keadaan. Mereka bisa merasakan bahwa Ye Chen terluka, tetapi tidak ada jaminan bahwa Ye Chen tidak masih mempunyai lebih banyak kartu truf. Mereka sudah memutuskan. Mereka tidak mampu memprovokasi Ye Chen lagi. Jika mereka mencoba dan gagal, Spirit City sendiri akan berada dalam bahaya kehancuran, dan mereka akan tamat sepenuhnya. Adik Ye, kamu masih saja tidak sabaran. Adik Ye, karena kamu sudah datang ke kota roh, kami tentu akan membantumu pulih dari luka-lukamu. Namun, pembantaianmu agak keterlaluan, tidakkah kau pikir begitu? Beberapa leluhur angkat bicara. Di antara mereka ada 7 ahli alam semi surgawi tingkat 9, sementara yang lainnya baru saja mencapai alam semi surgawi tingkat 9. Apakah pembantaian itu keterlaluan atau tidak, saya yang berhak memutuskan. Bukankah sekte dan keluargamu mempersiapkan kompetisi ini untuk melumpuhkanku sehingga kamu bisa berteman dengan klan roh darah? Namun, tampaknya rencanamu gagal, dan kalian tidak punya pilihan selain menunjukkan diri. Ye Chen mengeluarkan energi iblis, dan baju zirah muncul di tubuhnya, dan lebih dari selusin artefak abadi yang diibliskan terbang keluar dan berputar di sekelilingnya, siap untuk melepaskan pukulan mematikan kapan saja. Auranya sendiri terus meningkat. Jika mereka bertarung, Ye Chen yakin dia bisa membunuh leluhur alam semi surgawi tingkat 9 yang bukan puncak. Inilah kekuatan mata iblisnya. Sayangnya, ia tidak dapat mengendalikan kapan itu akan aktif, atau itu akan menjadi salah satu kartu trufnya. Meski begitu, efek samping dari penggunaannya masih belum diketahui. Adik Ye, kamu pasti bercanda. Hal-hal telah berkembang sampai pada titik ini, dan rencana kita telah terungkap. Leluhur Sekte Pedang Liar mewakili 12 leluhur lainnya dan maju untuk menjelaskan. Kami juga mengetahui niat adik kecil Ye. Kau tidak ingin kami mengganggu orang-orang pegunungan Kunlun. Bagaimana dengan ini? Kami tidak akan mengganggu siapapun dari pegunungan Kunlun selama setahun. Bibir Ye Chen melengkung membentuk senyum. Dan Mieseng dan 2 orang lainnya sekarang adalah bawahanku. Mulai sekarang, mereka akan ditempatkan di kota roh. Dia menatap mereka bertiga dan berkata, ingat, jaga pintu masuk kota roh. Siapapun yang ingin memasuki pegunungan Kunlun dapat dibunuh, terlepas dari tingkat kultivasi atau status mereka, bahkan jika mereka adalah leluhurmu. 10 tahun lagi, aku akan melepas segelmu. Lagi pula, jika ada yang menyerangmu, aku akan merasakannya, lalu aku akan kembali dan menghancurkan ke-13 pasukan ini, katanya sambil tersenyum. Meskipun cocok. Oleh karena itu, Ye Chen mampu menugaskan mereka ke sini dengan percaya diri. Ya, Guru. Kami pasti tidak akan membiarkan orang-orang kota roh memasuki pegunungan Kunlun. Hanya ada satu hal, sedikit kekhawatiran muncul di mata dan Mieseng. Tuan, jika ada kekuatan lain, seperti klan roh darah atau kekuatan lain dari sekte dan keluarga lain di benua Lingu, kita mungkin tidak dapat menghentikan mereka. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Ye Chen menatap ke-13 leluhur itu dan tersenyum. Kalian ber-13 dapat membantuku menghentikan mereka. Jika kalian tidak melakukannya dan sesuatu terjadi pada pegunungan Kunlun, aku akan melampiaskan amarahku pada kota roh sebelum mengejar pasukan itu. Adik Ye, kau bertindak terlalu jauh. Namun, meskipun ke-13 orang itu tidak senang, mereka tidak menyerang, karena telah menyaksikan kekuatan Ye Chen yang luar biasa saat berhadapan dengan Li Jiawei. Mereka tidak mampu mempertaruhkan nasib sekte dan keluarga mereka. Leluhur sekte langit darah berjalan perlahan. Dengan lambaian tangan kirinya, puluhan sinar cahaya berkumpul di telapak tangan Ye Chen. Harta karun ini berasal dari berbagai sekte dan keluarga di kota roh.
Kembalilah dan sembuhkan luka-lukamu. Kami akan menunggumu, dan kami tidak akan menimbulkan masalah untukmu saat ini. Bukannya kau tidak mau, tapi kau tidak bisa. Jika kau berani bertindak, aku akan membunuh kalian semua. Ye Chen menyingkirkan artefak abadi yang di iblis itu dan berbalik untuk pergi. Dia dapat merasakan kekuatan mata iblisnya akan menghilang, dan perasaan lelah mulai merayapinya. Kalau hal ini sampai diketahui oleh monster tua ini, dia mungkin tidak akan bisa pergi. Untuk saat ini, dia harus memprioritaskan menyelamatkan Little Gold. Bagaimanapun, dia telah sangat melemahkan kekuatan kota roh, dan juga memperoleh 15 artefak abadi, yang akan memperkuat kekuatan pegunungan Kunlun. Dengan Dan Mieseng dan dua orang lainnya yang berjaga, pegunungan Kunlun akan aman dari para ahli kota roh, dan secara bertahap akan menjadi lebih kuat. Ye Chen kembali ke Aula Cahaya dan memberikan artefak abadi yang diperolehnya kepada Han Yun. Pada saat yang sama, dia bertanya kepada Ye Lingtian, "Lingtian, bagaimana dengan paviliun penempaan artefak?" "Oh, dan paviliun alkimia juga." Ye Lingtia bertindak pada saat ini. Ye Lingtian telah meminum banyak pil obat untuk meningkatkan kultivasinya ke tingkat ke-9 dari alam kaisar tertinggi. Begitu dia maju ke alam semi surgawi, dia akan mampu memurnikan artefak abadi. Kepala Balai. Paviliun alkimia dapat memurnikan pil tingkat semi surgawi tingkat pertama, yang akan membantu seseorang menyempurnakan dao besar. Alchemy Master Ling Yi menimpali sambil menangkupkan tinjunya. Dia telah maju ke alam semi-divine sebelum pertempuran sebelumnya dengan Blood Sword Sect. Semenjak Master Alkimia Ling Yi dan Master Alkimia Bai Wu mampu memurnikan pil tingkat kaisar tertinggi dan tingkat semi surgawi, kekuatan para ahli di pegunungan Kunlun telah meningkat dengan cepat. Kebetulan, meskipun Han Yun bertanggung jawab atas berbagai urusan di Aula Cahaya dan Pegunungan Kunlun, dia juga menyempatkan diri untuk berkultivasi, dan kekuatan tempurnya pun meningkat pesat. Tains, yang sangat membantu. Akan tetapi, meski pil dan harta karun melimpah, tak satu pun mampu membantu Ye Chen menerobos.